Shalom bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review singkat atas closing statement Pak Pendeta Esra Sorud antara debat beliau dengan Pak Ustadz Kainama. Saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Esra Sorud dalam closing statement pada acara debat tersebut itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan sempurna. Di situ dalam hal itu juga beliau telah memberitakan Injil kepada banyak orang karena acara tersebut disaksikan oleh banyak orang baik secara langsung maupun secara media sosial. Nah, soal Yesus mati atau tidak itu bukan soal maunya siapa bagaimana. Sekalipun orang Kristen mengajarkan Yesus disalibkan dan mati, tapi fakta sejarahnya Yesus tidak disalibkan dan mati, maka yang benar adalah fakta tersebut. Ya, begitu pula sebaliknya. Sekalipun orang Islam mengajarkan Yesus tidak disalibkan dan tidak mati, tetapi fakta sejarahnya bahwa Yesus itu disalibkan dan mati, maka yang benar adalah fakta sejarah tersebut. Kemudian kalau mau berbicara bahwa Yesus mati itu adalah karangan orang Kristen, maka itu salah. Karena Kristen atau murid Yesus sendiri pada waktu itu tidak menginginkan Yesus mati. Petrus sendiri menegur Yesus ketika Yesus menyampaikan kabar penyaliban dirinya tersebut. Dan akhirnya Yesus memarahi Petrus dengan mengatakan, "Nyala iblis." Lalu mari kita melihat kisah kubur kosong. Pada waktu kubur kosong, para penjaga kubur mencari alasan ketika mayat Yesus hilang dengan mengatakan bahwa mayat tersebut dicuri oleh murid-murid Yesus. Artinya apa? Mereka tidak menyangkal kematian Yesus. Mereka tidak berkata Yesus tidak dikubur di sini, melainkan menuduh para murid mencuri mayat Yesus. Dalam hal ini, musuh-musuh Yesus sendiri mengakui kematian Yesus. Kemudian, ada suatu hal yang menarik dan perlu diperhatikan bahwa Injil pertama kali diberitakan atau dimulai dari Yerusalem, tempat di mana Yesus itu disalibkan dan mati, ya. Kalau memang kematian Yesus itu adalah karangan orang Kristen, kenapa tidak memberitakan Injil langsung dari negara atau benua lain? Mengapa memberitakan Injil di Yerusalem, di mana kalau memang kematian Yesus adalah suatu kebohongan, maka orang Yerusalem akan dengan mudah membantah itu. Tetapi sampai sekarang kematian Yesus itu tidak disangkal oleh mereka. Nah, menurut ajaran Islam yang disalibkan itu bukan Yesus, melainkan seseorang yang diserupakan. Dan ada tafsiran mereka yang mengatakan kalau orang tersebut adalah Yudas Iskariot. Pertanyaannya, jika Allah mau menyelamatkan Yesus dari penyaliban pada waktu itu, mengapa pakai acara tipu-tipu? Kenapa pakai tipu-tipu dengan cara menyerupakan orang lain dengan Yesus? Apakah Allah menipu? Tidak. Yang menipu adalah orang yang mengarang cerita itu bahwa Yesus diserupakan. Dan orang itu terlalu berani menuduh dan memfitnah Allah. Nah, dalam hal ini ada satu pertanyaan yang sangat menarik untuk kita tanyakan. Silakan saudara masuk ke forum-forum debat atau acara debat ataupun acara diskusi antara Islam dengan Kristen, lalu saudara bertanya di situ. Di dalam Quran dikatakan Yesus tidak disalibkan. Yang disalibkan itu adalah seseorang yang diserupakan dengan Yesus. Nah, pertanyaannya, menurut ajaran Islam, apa alasan Yesus mau disalibkan? Karena kan di situ dikatakan Yesus tidak disalibkan tetapi orang lain yang diserupakan. Nah, silakan saudara bertanya, apa alasan Yesus hendak disalibkan di dalam Quran? Nah, kemudian kalau Injil adalah karangan manusia, tidak mungkin orang Kristen mau mengarang cerita yang mempermalukan diri sendiri dan Tuhan mereka. Kalau mau karang cerita, seharusnya karang cerita yang bagus, bukan yang memalukan secara pandangan manusia. Memang penyaliban adalah sesuatu hal yang memalukan. Bahkan ada ayat yang mengatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Jadi, apakah Yesus itu terkutuk?
Ya, Yesus terkutuk. Karena seharusnya kita yang menanggung kutuk itu, tetapi Yesus yang menanggung kutuk itu bagi kita, bagi orang berdosa. Seharusnya manusia yang mengalami kematian dan kebinasaan, tetapi Yesus menanggung itu bagi manusia, supaya manusia tidak binasa. Jadi sekian saja review atau tanggapan singkat dari saya. Sampai jumpa pada tanggapan selanjutnya. Shalom.